kurban kurban ya. yang akan dibersamai dan dipandu oleh Ustazah yang selalu setia menemani kita, yaitu Bunda Dr. Penti Inayati. Pada Al-Mukarramah disilahkan. Baik, terima kasih Bunda Rumah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian, diberikan kemudahan untuk melakukan amal soleh. Mudah-mudahan semakin hari kita bertambah usia, semakin bertambah kebaikan, semakin semangat hijrah kita dari hal-hal negatif menuju hal-hal positif ya. Mudah-mudahan semakin terhiasi akhlak kita dengan akhlakul karimah. Hasil kajian ini betul-betul ya kita ada perbaikan sedikit demi sedikit dari berbagai hal yang sebelumnya kita banyak melakukan kelalaian, kita banyak melakukan hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin dibimbing segala penglihatan kita, pendengaran kita, gerak langkah kita dibimbing oleh Allah menuju jalan-jalan ahli syurga, dan mudah-mudahan semakin dimudahkan untuk melakukan berbagai amal solih. Nah, selanjutnya seperti biasa setiap subuh, walaupun kajiannya berbagai hal yang sederhana, namun sedikit demi sedikit ya, seayat demi seayat, sehadis demi sehadis kita baca. Mudah-mudahan niat kita ya membaca kalam Allah, membaca qaul Nabi Muhammad SAW, tujuannya hanya satu, kita ingin lebih dekat dengan Allah. Dengan membaca setiap kalamnya kita ingin lebih mencintai Rasulullah. Dengan membaca setiap lafaz dari hadis-hadis dari beliau. Dan untuk kajian hadis ya, sebetulnya kebanyakan ini kajian hadis di akhir-akhir bulan Zulhijjah ini ya. Kita mempelajari bab kurban. Kemarin sudah tentang amaliyah di bulan Zulhijjah, dan spesifik karena kita akan menghadapi Idul Adha ya. Nah, kita akan lebih sedikit mempelajari lagi, mengingat kembali. Sebetulnya ini sesuatu yang sudah kita pelajari, namun itu tadi ya, bahwa kita membiasakan diri di setiap harinya itu paling tidak membaca 1 atau 2 hadis atau 1-2 ayat ya tadi, supaya hati kita terpaut terus sama Allah dan hati kita terpaut dengan Rasulullah. Dan kajian kita hari ini sama melanjutkan yang kemarin, yaitu masih tentang bab kurban. Dan sebelumnya ada yang ditanyakan dulu ya, dari Bunda Rumah dulu, nanti yang Bunda Nunung ya. Jadi dari Bunda Rumah itu kemarin ya, kita bahwa kurban patungan itu gimana, apakah sah hukumnya atau seperti apa gitu ya. Karena kan sekarang itu banyak, sebelum share screen ya, karena ini tidak ada materi khususnya. Sebentar. Jadi untuk yang kurban patungan itu sebetulnya sudah dibahas ya oleh para ulama. Bagaimana dalam Islam itu seperti apa hukumnya. Kalau kayak sapi ya, itu kan untuk 7 orang gak masalah gitu ya. Kalau tidak mampu membeli 1 ekor sapi, maka dengan cara patungan, yaitu dengan 7 orang. Sama dengan unta juga ya. Kalau tidak mampu membeli 1 unta ya, maka bisa dengan
10 orang itu gitu. Nah sehingga itu juga masih boleh. Namun kalau kambing, kalau kambing dilakukan patungan maka itu nggak boleh. Nah, misalnya di sini ada Ibnu Qudamah ya dalam kitab Al-Mughninya menyampaikan bahwa sebetulnya mayoritas ulama memperbolehkan patungan kurban, tapi yang tadi gitu ya. Jadi syaratnya itu kurban sapi, kerbau atau unta gitu. Nah itu kan kalau kambing sudah jelas tidak diperbolehkan. Makanya hati-hati ya kalau di sekolah. Berarti itu mah sedekah biasa aja, bukan masuk kurban. Kalau kayak satu orangnya kambing 15.000 misalnya atau 30.000, itu mah tidak termasuk kurban. Berarti itu mah hanya sedekah biasa saja. Jangan dimaknai kurban ya bun. Kecuali kalau memang yang sudah letter luck itu yang kemarin sudah kita bahas hadisnya, yang apa, wa kadzalik al-baqarah wa hadza qaul aksar ahlul ilmi. Jadi waktu jazi'u dan cukup ya dengan al-baqarah masab'ah kemarin ya, itu adalah kurban unta ma 7 orang ya, sapi ma yang kurban unta atas nama 10 orang ya, sapi 7 orang. Nah ini yang dibolehkan yang itu bun, yang kemarin. Jadi ya jadi kalau kayak kambing misalnya sabaraha ewang itu jangan diniatkan kurban, itu mah ya sedekah untuk membagi-bagikan saja, itu masih boleh-boleh saja ya, tetapi tidak dimaknai dengan kurban. Iya. Baiklah, nah untuk Bunda Nunung ini akan terbahas di sini sehingga langsung saja ya kita mempelajari bukunya mengenai kurban yang sesuai Nabi itu seperti apa saja. Kemarin sudah dibahas bagian ya, dan mungkin insya Allah akan kita hatamkan hari ini mengenai kurban yang sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa hari kemarin mungkin sudah dipelajari ya beberapa halnya. Dan hari ini akan kita hatamkan apa saja kayak syarat sahnya misalnya mesti seperti apa dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Ini belum share screen ya saya bun? Belum. Oh belum ya. Sebentar, di sini nih. Nah baik. Mungkin bagi yang tidak hadir hari kemarin itu sedikit saja ya. Nah ini. Nah yang kemarin itu yang tidak hadir mungkin hanya sekilas. Nah bahwa kita sambil mengingat-ingat ya, kita juga apa yang sudah kita pelajari diantaranya ini. Nah ini yang kemarin itu ini ya. Jadi tadi kurban itu sendiri adalah dari al-udhiyah ya, istilah dalam bahasa syar'inya, bahasa agamanya udhiyah, bahwa kurban itu seperti ini istilahnya. Kalau kita memang suka menyebutnya itu kurban saja ya. Padahal kurban itu adalah tujuannya gitu ya. Qarraba yuqarribu, kurbanan itu adalah mendekatkan diri sama Allah. Nah itu. Tetapi sesungguhnya istilahnya itu dalam bahasa agamanya adalah al-udhiyah. Nah itu kalau kita mendengar kata al-udhiyah itu adalah tadi bahwa maksudnya adalah menyembelih ya, menyembelih hewan ternak pada hari An-Nahar atau hari Idul Adha. Nah kita bahas sedikit ya. Syariatnya masih di surah Al-Kautsar ya, fasholli li rabbika wanhar. Kemudian hadis dari Anas bin Malik. Nah sekilas kita bahas dulu. Nah kemudian mengenai keutamaannya, hadis-hadisnya ya tidak ada yang sahih. Yang terpenting pokoknya hukumnya sunnah muakkad gitu, pokoknya yang amat dianjurkan gitu. Tetapi keutamaannya itu di sini menurut Ibnu Arabi ya, tidak ada yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaannya. Nah, kemudian hikmah di balik kurban itu ya, di antaranya dengan kurban itu supaya kita lebih semangat, ada hikmah yang bisa diambil ya, bahwa
dengan kurban itu supaya apa saja? Ini adalah cinta kepada Allah, puncak dari segala cintanya gitu ya. Jadi bahwa kita sudah diingatkan ya kemarin bagaimana Nabi Ibrahim diuji dengan perintah untuk mengorbankan. Nabi Ibrahim kan diperintah untuk mengorbankan putra kesayangannya ya, putra tercintanya Nabi Ismail. Nah, sehingga Nabi Ibrahim melaksanakan perintah kurban ya, melaksanakan untuk akan menyembelih putranya ya, atas dasar cintanya sama Allah yang luar biasa gitu. Saking cintanya kepada Allah tidak banyak berpikir gitu ya, akan menyembelih putranya sendiri. Nah, demikian gitu, kita sebagai muslim ya, ketika kita mampu berkurban berarti kita sudah berusaha menempatkan cinta kita kepada Allah itu lebih tinggi dari apapun gitu, dari sekedar harta benda yang kita pengennya di utang itu nggak mau itu ya, pengennya bertambah nggak mau berkurang. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kurban ini, bahwa ini adalah bentuk cinta kita kepada Allah, bahwa kita betul-betul menempatkan Allah itu lebih tinggi dari apapun, dari harta benda gitu ya. Nah, itu adalah salah satu hikmahnya. Kemudian tentu saja kemarin sudah dibahas ya, mendapatkan bekal takwa. Jadi dengan berkurban itu adalah salah satu bentuk ketaatan, ketundukan kita atas perintah Allah gitu. Jadi dengan kurban kita sebagai umat Islam memupuk bekal ketakwaan kita sedikit demi sedikit, sehingga mudah-mudahan bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita juga dengan berkurban itu mengharapkan kesucian diri dan harta kita gitu. Jadi kan dengan berkurban itu merupakan sarana bagaimana kita bisa menyucikan diri kita, menyucikan harta kita gitu ya. Apalagi kan kurban itu merupakan amal kebaikan yang sangat Allah sukai di hari raya Idul Adha gitu ya. Sehingga sangat disayangkan ketika kita ada kelebihan harta ya, berkurban namun kita tidak berkurban. Kemudian kapan kita akan menyucikan diri kita gitu ya, kapan kita mau menyucikan harta kita gitu. Nah, ini jadi memang harus di manage ya. Kalau sekaligus misalkan di bulan ini, nah mungkin kayak di kita suka ada tabungan ya, jadi tabungan kurban, kayak tabungan untuk ibadah itu memang betul-betul harus di manage demikian rupa, karena watak kita itu sebagai manusia sok lebar gitunya pamisa sekaligus mah. Nah, jadi memang dari sejak setahun sebelumnya itu harus sudah diniatkan gitu, bahwa kita berharap untuk mensucikan diri kita, mensucikan harta kita di hari Yauman Nahar itu betul-betul kita ingin melakukan kebaikan yang sangat Allah sukai gitu. Nah, jadi sudah difikirkan sejauh itu gitu ya, bukan mendadak. Nah, seperti itu. Jadi kemudian dengan berkurban juga sebetulnya ini sudah dibahas ya, diantaranya menjadi penebus dosa supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah, bahwa hikmah yang didapat dari berkurban itu pokoknya dengan banyaknya dosa yang kita lakukan ya, setahun itu manusia itu memang mahalul khata' wan nisyan, tempatnya lupa, tempatnya salah manusia itu ya, udah benar istighfar lagi salah lagi, itu lagi ya, emosi itu terkadang susah untuk dikendalikan, berbagai hal dosa tuh ya nampak di hadapan kita. Nah, dengan berkurban ini mudah-mudahan bisa menebus dosa yang sudah kita perbuat, berharap ampunan dari Allah gitu ya. Sebagaimana yang ada salah satu hadisnya ya, ini hadis dari Al-Bazzar, bahwa wahai Fatimah, berdirilah di sisi kurbanmu dan saksikanlah sesungguhnya tetesan darah yang pertama itu sebagai pengampunan bagimu atas dosa-dosa yang sudah lalu. Nah, diantaranya walaupun itu juga kedudukannya ya tadi tentang keutamaan itu doif gitu ya kebanyakannya. Kemudian dengan berkurban juga kita berharap meningkatkan kasih sayang kita. Jadi kan hikmah yang utama ketika kita berkurban itu adalah meningkatnya kasih sayang kita kepada siapapun, bahwa kurban itu adalah tadi ya contoh yang sangat luar biasa kan. Hewan ternaknya sendiri juga yang sehat gitu ya, nggak boleh yang penyakitan. Kemudian
alat yang dipakainya juga nanti ya nggak boleh dari lain-lain gitu ya, harus yang tajam ya supaya tidak menyakitkan kepada hewan itu juga. Kemudian dengan berkurban itu kan kita bisa berbagi dengan orang-orang yang nggak mampu. Kalau orang-orang kayak yang kayak makan udah makan daging tuh udah biasa ya, tetapi bisa kita lihat di sekeliling kita ada yang betul-betul gitu ya makan daging itu hanya setahun sekali gitu. Nah itu jadi dengan kurban itu subhanallah akan terbangun ya rasa kasih sayang kita gitu ya. Nah demikianlah mengenai hikmah kurban yang sudah kita pelajari. Sebetulnya ini hanya menjadi penyemangat saja gitu ya, bahwa dengan berkurban artinya kita berarti betul-betul menempatkan Allah itu betul-betul gitu ya, menempatkan Allah, cinta kita sama Allah itu segala-galanya gitu. Menjadikan harta benda duniawi itu ya, apaan sih harta itu, asalnya juga nggak ada misalnya ya. Ketika kita berkurban itu pasti Allah mengganti dengan yang lebih baik. Nah terkadang kita masih agak susah nih misalkan untuk berpikir ke arah sana. Nah itu mudah-mudahan semakin semangat ya dalam berkurbannya. Nah kemudian hukumnya kemarin sudah ya, hukumnya sunnah. Nah ini menurut jumhur ulama hukumnya adalah sunnah, karena Rasulullah menggunakan wa aroda ahadukum, apabila salah seorang kalian di antara kalian menghendaki ya, menginginkan gitu. Jadi tidak ada penekanan yang seperti apa, tapi jika ingin saja gitu. Nah ini jadi ini dimaknai sunnah. Kemudian gimana Bu Yanti, katanya suara saya nggak kedengeran? Jelas, Bun. Jelas Jelas. Bun. Kayaknya Jelas. yang punya Mungkin Bunda sinyal di Yantinya sana. ya. Nah ini kemarin sudah dibahas juga ya, syarat berkurban itu tentunya muslim, kemudian yang mukim, tetapi yang musafir juga masih sah gitu ya. Kemudian punya kecukupan harta lebih, kemudian tadi ya dewasa dan berakal. Nah ketentuannya kemarin sudah, ini ketentuan kurbannya. Kalau satu kambing untuk satu orang ya, kemudian bisa diniatkan ya, satu kambing itu diniatkan pahalanya untuk dirinya dan keluarganya. Nah ini sudah dibahas kemarin ketentuan kurban sapi dan unta ya, 7 orang kalau sapi, kalau unta 10 orang. Nah boleh. Nah tadi urunan, jadi yang dimaksud urunan di sana itu seperti itu ya. Jadi urunan itu yang kalau unta berarti dibagi 10 orang, kalau sapi dibagi 7 orang ya. Nah kalau kambing mah nggak boleh. Nah jadi seperti itu. Memilih hewan terbaik kemarin sudah kita bahas. Yang hewan terbaik kalau berkurban itu harus memberikan yang terbaik sama Allah ya. Nah ini misalnya yang gemuk, kemudian warnanya putih atau yang putihnya mayoritas, kemudian saminah ya, berharga, kemudian akronain ya, bertanduk, kemudian yang jantan, kemudian kuku dan perutnya hitam, kemudian sekeliling matanya hitam. Nah ini adalah hewan terbaik untuk kurban kemarin. Namun walaupun bukan yang tadi juga ya, masih sah gitu, walaupun betina juga sah gitu ya, yang tidak bertanduk juga tetap sah. Tetapi kita itu yang idealnya gitu ya, ketika kita berkelebihan harta memang betul-betul memberikan kurban sama Allah itu ya, kurban terbaik dari yang kita miliki. Kemudian nah ini kemarin ya belum sampai sini ya, jadi ketentuan umurnya. Umur hewan kurban, kalau unta mah minimalnya 5 tahun ya, baru bisa dijadikan kurban. Kalau sapi itu 2 tahun ya, minimalnya umurnya 2 tahun bisa dijadikan kurban. Kalau kambing 1 tahun. Kalau domba itu beda ya, kalau domba itu kan sudah besar, 6 bulan juga ya udah besar gitu. Kalau kambing mah harus 1 tahun. Nah ini diantaranya ya, ketentuan umur juga harus diperhatikan ketika membeli itu ya, jangan sembarangan misalkan. Nah karena ini betul-betul untuk kurban, bukan untuk sedekah biasa gitu, ada syarat-syarat tertentunya gitu. Jangan sampai kita nggak sah udah hanya beli-beli nyuruh nggak jelas misalnya, harus betul-betul dilihat.
Kemudian cacat hewan kurban yang membuat tidak sah nih, hati-hati kalau kita kurban ya, jangan sampai tidak sah karena hewannya cacat gitu. Nah ini hadis dari Al-Bara bin Azib. Boleh silahkan ada yang membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qoma telah berdiri fina di tengah-tengah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bersabda, Arba'un, ada empat hal, la tajuzu, yang tidak boleh, fidhahaya, dalam penyembelihan kurban, al-aura'u, satu kambing yang buta sebelah, al-bayyinu, yang jelas, awaruha, kebutaannya, wal maridatu, dan kedua kambing yang sakit, al-bayyinu, yang jelas, maraduha, sakitnya, wal azja'u, dan ketiga kambing yang pincang, al-bayyinu, yang jelas, dhal'uha, kepincangannya, wal kasiratu, dan yang keempat kambing yang sangat kurus, allati la tunqi, yang tidak punya sumsum tulang. Ya baik. Terima kasih Umi Yuyun ya yang sudah membacakan kemudian menerjemahkan. Baiklah, kita ulas lagi ya. Sebenarnya udah dibaca sama Umi Yuyun, udah jelas. Cuma kita simpulkan saja bahwa di sini koma Rasulullah pernah berdiri ya, fina, di tengah-tengah kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pernah berdiri di tengah-tengah kami. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, arbaun, gitu ya, ada empat, la tajuzu fil dohaya, ada empat hal ya, empat hal yang cacat gitu, yang nggak boleh ada pada hewan kurban. Yang pertama tadi ya Umi, al-aura. Nah ini al-aura itu yang buta sebelah. Nah jadi lihat nanti kalau mau berkurban ya, apakah al-aura, buta sebelah, al-bayin auruha, yang jelas kebutaannya gitu, terlihat jelas gitu. Nah itu nggak boleh. Kemudian wal maridah, itu yang sakit ya, al-bayin maraduha gitu, tampak jelas sakitnya, terlihat gitu ya. Ini juga nggak sah dengan berkurban dengan kambing yang sakit, bukan kambing, hewan yang sakit gitu ya, hewan yang buta sebelah. Nah ini wal arja, nah ini juga ya, wal arja itu yang pincang, al bayyin udhal'uha, yang jelas pincangnya terlihat gitu ya. Kemudian wal kasirah allati la tunqi gitu ya, kemudian yang kurus gitu, sampai nggak punya sumsum tulang. Nah itu, jadi kurban itu dengan kurban yang kurus gitu ya, biar murah misalnya, itu nggak bisa. Nah itu tidak sah. Ini harap diperhatikan ya, yang tidak sah ini yang sedang sakit juga tidak boleh ya. Nah kemudian ada juga yang makruh nih, kalau tadi mah betul-betul nggak sah ya, kalau ini hati-hati juga, ini makruh gitu, cacat hewan kurban yang makruh. Jadi supaya kita lebih sempurna ya dalam mendekatkan diri sama Allahnya, jadi harus betul-betul melihat. Jadi harus dihindari ketika kita kurban dengan cacat yang makruh. Nah ini silahkan boleh dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke bawah Bun. Amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami antas tashrifa supaya memerhatikan ya, kami memperhatikan ya Bun,
Ya, kami memperhatikan al-aini mata kedua matanya ya. Satu ya, Wal ya silahkan memperhatikan wal mata. udhuna dan telinga hewan kurban itu. Wala tudohi Wala nudahya. wala nudoh ya, agar janganlah nudoh ya sampai terjadi ya. Tidak berkurban, Bun. Jangan iya, jangan memotong kurban atau iya jangan memotong kurban yang biauro. Di auro yang hewan kurban itu apa Yang buta sebelah itu tadi, Bun. Sebelah ya. Iya, Wala buta muqabalah yang terpotong telinganya. Wala barotin ya, alif di jumlah. Wala barotin atau jangan sampai yang telinganya berlubang ya. Wala khorma. Udah baroh mah yang itu ya, telinganya di belakang ya, Bu. Bolong gitu ya. Iya. Wala khorma'a dan jangan pula gigi yang depannya ompong. Wala sarma'a tuh ya, giginya ompong. Iya, baik. Wala sarma'a atau sarma'a ini? Ini sarma, Bun. Sarma'a ya, sarma'a. Sarma'a ya, giginya ompong. Iya, baik. Terima kasih Bunda Nunung. Ini ya yang makruh. Kalau ini yang makruh, kalau tadi yang nggak sah sama sekali, kalau ini makruh. Nah, kalau makruh juga ya kan kita ingin menyempurnakan takarub kita sama Allah, dan itu dihindari juga sesuatu yang makruh yang Allah nggak suka gitu ya dengan. Nah, ini makruh itu kan yang sesuatu yang tidak disukai. Nah, kemudian kita ulas lagi ya, amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah telah memerintah kepada kami an-nastashrifa ya, an-nastashrifa, supaya ketika kita berkurban itu memperhatikan apa yang harus diperhatikan. Itu yang pertama adalah al-ain, matanya, coba perhatikan matanya. Wal udhun, perhatikan telinganya gitu ya. Telinga, mata dan telinga yang harus betul-betul diperhatikan hewan kurban itu. Walau nudahya, supaya kita jangan sampai menyembelih hewan kurban bi auro gitu ya, dengan yang buta sebelah. Nah, jadi ada cacatnya itu buta sebelah. Nah, sebentar, ada yang masuk dulu. Nah, ini jadi jangan sampai ya, jadi betul-betul harus diperhatikan mata dan telinga ketika kita mau berkurban, sehingga wala nudahya bi auro, jangan sampai kita berkurbannya itu bi auro ya, dengan yang buta sebelah. Nah, ini nggak boleh, berarti makruh ya yang buta sebelah tadi. Wala muqabalah, nah jangan juga yang telinganya potong, telinga depannya potong gitu ya, terpotong telinganya dari depan. Wala mudabaroh, juga yang telinganya potongnya itu dari belakang, jadi lihat telinganya. Wala khorma, nah wala khorma, jangan juga yang telinganya berlubang gitu. Wala sarma, jangan pula yang gigi depannya ompong. Nah, ini adalah makruh gitu ya, kita berkurban dengan hewan seperti ini. Jadi harap perhatikan ketika membeli ya, utamanya mata dan telinganya. Nah, itu ya, pokoknya tadi ya bisa disimpulkan mungkin untuk pembahasan dua hadis tadi ya. Jadi jangan sampai kita berkurban dengan sesuatu yang nauzubillah ya, nanti nggak sah gitu ya, udah berkurban tetapi tidak betul-betul memperhatikan apa yang akan kita kurbankan. Nah, sehingga harus betul-betul memperhatikan. Nah, ini juga yang dimakruhkan juga sama gitu ya, bahwa pokoknya ini intinya segala hal yang tidak mempengaruhi
pada kualitas daging sebetulnya tetap sah kurbannya gitu ya. Sehingga cacat ini ya makruh gitu. Makruh saja walaupun sah kan kurbannya sah gitu ya kalau yang makruh itu. Tetapi memang tidak sempurna berarti ya kurban kita itu saja gitu walaupun masih sah. Nah, kemudian ini nih bisa dilihat disimpulkan di sini bahwa yang pertama adalah yang dimakruhkan tadi ya ini. Nah, cacat yang masih dimakruhkan itu, nah ini sebagian telinganya terpotong atau keseluruhannya gitu ya. Nah, ini makruh yang ketika kita berkurban dengan telinganya terpotong walaupun sebagian atau keseluruhannya. Nah, kemudian juga tanduknya pecah atau tanduknya patah, ini juga makruh walaupun masih tetap sah ya. Kemudian ekornya terputus atau sebagiannya terputus, nah ini juga sama makruh. Kemudian giginya ompong atau gigi depannya sudah tanggal. Nah, kemudian air susunya sudah mengering gitu ya, walaupun tetap sah kurbannya karena tidak mengurangi kualitas dagingnya kan kalau yang seperti ini, tetapi hukumnya hanya makruh saja. Baiklah, sudah. Kemudian waktunya nih, kapan waktunya? Silahkan nih, ada hadis, boleh dibaca bareng-bareng kan ini forum bareng-bareng saja, saya hanya memfasilitasi saja ininya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Qala, telah berkata Anas, pernah bersabda An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mandabaha, barang siapa yang membeli kurban qabla sholati, sebelum sholat sunat Idul Adha, fa'inama dhahaba, sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Waman, dan barang siapa yang menyembelih kurban sesudah sholat Idul Adha, maka ia telah menyempurnakan nusukahu, manasiknya. Wasaba, dan telah melakukan sunatal muslimin, sunatnya kaum muslimin. Sunnah kaum muslimin. Baik, alhamdulillah ya. Minimalnya kan ketika kita baca hadis bersolawat itu ya Bun. Nah, ini alhamdulillah hadis dari Anas ya tentang kapan waktunya. Nah, itu kan tidak sembarangan. An Anas bin Malik, hadis diterima dari Anas bin Malik. Qala, beliau berkata ya, Anas bin Malik berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu nya, semoga Allah meridainya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man zabaha, barang siapa yang menyembelih qabla shalah, jadi menyembelihnya itu sebelum sholat Idul Adha gitu ya, fa innama zabaha li nafsi, maka berarti ya menyembelihnya itu untuk dirinya sendiri, jadi bukan untuk kurban, karena kan belum waktunya ya, belum setar, belum waktunya, karena dalam syariat itu segala sesuatu itu ya, sholat belum waktunya kan nggak dianggap sholat. Kayak zakat fitrah ya, membagikannya sembarangan misalkan sebelum sholat subuh itu juga kan tidak termasuk fitrah. Nah itu, nah harus hati-hati kan dalam syariat itu ya, betul-betul sesuai tuntunan Rasulullahnya. Jadi ketika menyembelih sebelum sholat Aid gitu ya, hoyong meh jongjon misalnya, sebelum sholat Idul Adha, fa inna madzabaha li nafsi, maka sesungguhnya dia itu menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan untuk berkurban. Berarti wa man dzabaha ba'da shalah, tapi barang siapa yang menyembelihnya setelah sholat Idul Adha ya, faqad tamma nusukuhu, maka sesungguhnya berarti ia sudah menyempurnakan manasiknya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan ia sudah melakukan sunnah kaum muslimin. Nah, jadi harus hati-hati ya. Pokoknya setarnya itu adalah setelah sholat Idul Adha. Nah, itu.
Kemudian dikuatkan juga dengan hadis yang di bawahnya. Silahkan boleh dibaca hadis yang di bawahnya. Sama-sama lagi. Ya sama-sama nih biar pada ketularan lancar sama Umi Yuyu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Jundab An Jundabin Dari Jundab, Annahu sesungguhnya Jundab, beliau Syahidah syahidan menyaksikan Nabi An-Nabiyya menyaksikan Nabi Muhammad Yauman SAW Nahri Yauman pada Nahri pada hari raya Idul Adha. Lalu mereka sholat, lalu Nabi sholat, rumah khotbah, lalu berkhutbah, lalu Nabi bersabda, man barang siapa dabaha yang menyembelih kurban, qabla an yusalliya, sebelum dia melaksanakan sholat, maka hendaklah dia menyembelih makanan pada tempatnya, tempat yang lain. Waman dan barang siapa dan barang siapa yang belum menyembelih maka hendaklah dia menyembelih bismillah dengan mengucap nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Baik, terima kasih semuanya sudah membaca ya. Ini forum kita, pokoknya bareng-bareng saja. Baiklah, diulas saja sedikit ya yang barusan. Hadisnya dari An Jundabin, hadis dari Jundab annahu, bahwasannya dia ya Jundab syahidan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri ya, pada hari kurban, sholat. Nah, kemudian Rasulullah ya sholat, summa khotoba, kemudian berkhutbah ya, faqala. Nah, ini kemudian diantara sabdanya ya, sabda beliau dalam khutbahnya itu, man dabaha. Nah, barang siapa yang menyembelih qabla ayyusalliya. Nah, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id ya, falyadbah makanaha ukhra. Maka hendaklah mengulanginya gitu ya. Jadi yang menyembelih sebelum sholat Id itu coba hendaklah mengulanginya. Kalau di sini ya, hendaklah menyembelih di tempat yang lain. Jadi maksudnya itu coba mengulanginya. Waman lam yadbah, tetapi barang siapa yang belum menyembelih, falyadbah bismillah, maka hendaklah menyembelih dengan menyebut bismillah. Nah, ini jadi intinya ini menunjukkan waktu setelah sholat Idul Adha. Nah, seperti itu saja. Nah, kemudian intinya ini ya, bahwa sampai kapan. Nah, ini sampai kapannya ya, pokoknya dari mulai tanggal 10 setelah sholat Id, berarti ya 10, 11, 12, 13 sampai hari raya tasyrik ya, 13 sampai sebelum terbenamnya matahari ya. Jadi ulama Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Hambali berpendapat bahwa waktu menyembelih kurban itu pokoknya berarti 3 hari ya, yaitu ketika Idul Adha dan 2 hari setelah itu, yaitu setelah tenggelamnya matahari. Kalau ini mah Hanafi, Maliki, Hambali. Tapi kalau ulama Syafi'i ini ada perbedaan pendapat. Kalau Hanafi, Maliki, Hambali mah 3 hari ya, Idul Adha berarti tanggal 10, 2 hari setelah itu berarti 11, 12 ya, sampai tenggelamnya matahari. Kalau ulama Syafi'i mah berbeda pendapat dari ulama Hambali. Beliau mengutip dari pendapat Ibnu Taimiyah. Jadi waktu menyembelih kurban itu 4 hari. Jadi kalau Hanafi, Maliki mah hanya 3 hari ya, 10, 11, 12. Kalau ulama Syafi'i ya berpegang pada Ibnu Taimiyah, menyembelih kurban itu 4 hari. Pokoknya 4 hari itu tanggal 10 dan tasyrik ya, 11, 12, 13 sampai sebelum ya berakhirnya tenggelamnya matahari di hari ketiga pokoknya.
Apa dalilnya gitu ya? Dalil ulama Syafi'i ya yang berpendapat dari Ibnu Taimiyah itu dalilnya kenapa 4 hari itu jadi sampai 13 Zulhijjah itu hadisnya beliau berpendapat dari Jubair bin Mut'im. Ini ada hadis dari Jubair bin Mut'im bahwa ayyamut tasyriq kulluha zabhun. Pokoknya ya, ayyamut tasyriq, semua hari tasyrik, kulluha ya semuanya, zabhun adalah waktu penyembelihan. Nah, jadi ini terserah Bapak Ibu ya mau mengambil yang mana. Yang terpenting kita tahu saja alasannya, dalilnya, ada hujahnya ya. Jadi seperti itu. Jadi hukum hari ketiga itu di hari tasyrik ya, hari ke-13 sama dengan 2 hari tasyrik sebelumnya. Yang mana ketika itu masih kan waktu 11, 12, 13 itu di hajian sedang melempar jumroh kan di Mina. Nah, jadi sedang melempar jumroh di Mina. Jadi haram untuk saum. Nah, sehingga ini masih sah untuk melaksanakan waktu penyembelihan. Jadi mereka berpegangnya seperti itu. Ya, silahkan Bapak Ibu mau berpegang pada yang 3 hari atau 4 hari, yang jelas harus jelas hujahnya apa gitu saja. Kemudian nih larangan mencukur rambut yang ditanyakan oleh Bunda Nunung ya. Sebetulnya ini terbahas di sini. Larangan mencukur rambut itu ya untuk sahibul kurbannya ya. Kalau keluarganya mah nggak apa-apa. Yang kurbannya gitu. Nah ini silahkan, ada hadisnya dari Ummu Salamah tentang larangan ya untuk memotong kuku dan memotong rambut. Nah ini silahkan dibaca lagi bareng-bareng. Sama-sama lagi. Ya, biar kayak Bunda itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila telah datang, Apabila masuk al-ashru 10 hari di bulan pertama Zulhijjah, wa aroda menginginkan ahadun salah seorang di antara kalian ayyudohiya untuk menyembelih kurban, fala janganlah memotong sya'rihi dari rambutnya, kepala dan dari badan sedayun. Baik, terima kasih ya sudah sama-sama membacakannya. Hadis dari Ummu Salamah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhalatil asyru", apabila masuk ya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian berkeinginan ayyudhhiya untuk berkurban, fala yamassa. Nah, ini jangan menyentuh. Nah, maksud menyentuh di sini jangan memotong min sya'rihi dari rambut kepalanya ya, wa basyarihi dan rambut badannya, syai'an sedikit pun. Nah, ini jadi maksud rambut badannya di sini wa basyarihi di sini diartikan oleh sebagian ulama kuku gitu ya. Wa basyarihi di sini diartikan oleh sebagian ulama kuku. Nah, jadi ini dalil yang melarang ya, bahwa ketika sudah memasuki tanggal 1 Zulhijjah ya, nah, sampai tanggal mau lebarannya gitu ya, sampai tanggal 10 Zulhijjahnya, nah dilarang untuk memotong gitu ya, baik rambut ataupun kuku gitu ya. Nah ini dalilnya gitu yang memerintahnya seperti ini. Nah, adapun tentu saja yang dilarangnya itu orang yang sahibul kurbannya ya, yang sahibul kurbannya untuk keluarganya tidak termasuk dari sini. Nah, ini di sini Imam An-Nawawi ya berpendapat bahwa para ulama berbeda pendapat. Nah, bagaimana jika sudah masuk bulan Zulhijjah ya, dan ada yang keinginan berkurban. Nah, di sini jadi kan berkurban itu misalnya udah tanggal 3-nya. Nah, udah tanggal 3-nya dia baru gitu ya punya keinginan untuk berkurban. Nah, gimana? Nah, di sini ya di antaranya pendapatnya Sa'id bin Al-Musayyib ya, Rabi'ah, Ahmad, Ishaq dan sebagian ulama Syafi'i menyampaikan bahwa hukumnya haram memotong rambut dan kuku sampai hewan kurban yang disembelih pada hari kurban.
Jadi Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i lainnya bahwa berpendapat bahwa hal itu makruh tanzih. Makruh tanzih, jadi nggak sampai haram gitu ya. Kalau makruh tanzih nggak sampai haram. Jadi Abu Hanifah mah beliau menyatakan tidak makruh gitu ya. Imam Malik beliau menyampaikan tidak makruh. Kemudian pendapat lain ada yang menyampaikan makruh. Kemudian Imam Malik beliau punya pendapat menyatakan haram gitu ya. Dalam kurban sunnah mah tidak pada yang wajib. Kemudian ulama yang berpendapat haramnya memotong kuku dan rambut bagi yang berkurban, dalilnya dengan hadis yang tadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada yang berpendapat haram, ada yang makruh tanzih gitu ya, tidak sampai derajatnya kepada haram. Nah, itu seperti itu. Tapi memang masih sah gitu ya. Kalaupun lupa nih kepotong, sebetulnya kurbannya masih sah gitu untuk kurbannya. Sebentar tadi ada. Kalau yang saya tanyakan kemarin itu Bun, maksudnya gini, saya memberikan misalkan kurban kepada orang tua gitu ya, untuk atas nama orang tua gitu. Nah, si orang tua tersebut tetap tidak boleh potong rambut dan kuku, atau sebagai anaknya yang memberikan hewan kurbannya itu juga tidak boleh memotong kuku dan rambut tersebut gitu. Oh, itunya. Berarti yang kurbannya siapa? Atas nama siapa? Kurban ibunya. Ibunya orang berarti ya. Ya gitu. sudah Kak, karena nanti juga ketika menyembeli kan yang disebut itu atas nama ibunya kan Bu. Ibu mah hanya memberikan hadiah, mungkin ya memberikan hadiah kepada ibu supaya ibunya kurban, sehingga nanti kan yang sahibul kurbannya itu kan yang dimilikannya hanya satu orang oleh ibu. Yang menjadi sahibul kurbannya ya, pemilik kurbannya itu kan ibunya ibu. Kalau ibunya hanya sebagai wasilah kan, hanya sebagai perantara mengadakan uangnya gitu. Berarti yang berkurban mah kan diperuntukannya harus jelas untuk siapa, untuk ibu-ibu. Berarti yang berlakunya ibunya ibu gitu. Kalau ibunya mah tidak terbebani dengan hukum ini gitu Bon. Tidak termasuk syarat untuk dilarang memotong kuku dan rambut gitu ya. Iya, kan kurbannya diperuntukannya untuk mamah ibu kan. Iya. Bunda boleh bertanya sedikit sebelum ini? Silahkan, gimana Bun? Gini Bun, di keluarga saya sendiri kan teteh itu pengen kurban tapi nggak mampu. Akhirnya kita yang mampu udunan gitu, tapi buat dia boleh gitu kalau ya gitu. Ya, memang kan kurban itu sebetulnya kayak haji ya, jadi istitoah, yaitu mampunya ketika berkelebihan. Tetapi ketika punya keluarga gitu ya, ingin lebih afdol ya, lebih utama misalkan, sehingga udunan dikasihkan gitu ya, dikasihkan kepada gitu. Tetapi ya seorang idealnya mah pokoknya dikasihkan berupa uangnya. Kemudian beliau sendiri ya yang menginginkan uang betul tersebut. Begitu. Jadi supaya niatnya Bun, supaya niatnya lurus gitu ya. Nanti kan kalau gitu kayak atas nama aja gitu misalnya. Jadi betul-betul kalau ingin idealnya itu ya dikasihkan uangnya, kemudian dia berkeinginan kuat memang dalam hatinya ingin berkurban gitu ya. Sehingga itu juga uangnya dikasih sendiri. Ya itu mah bagus, berarti dia punya kelebihan harta saat itu dari hasil pemberian dari saudara-saudaranya. Iya, kalau itu boleh ya. Berarti boleh, nggak apa-apa. Oh iya, syukron Bunda. Bunda, kalau niatnya kan misalnya mau kurban itu niatnya dari kapan? Sebetulnya kan itu dari, makanya dilarang untuk dari tanggal 1 juga ya. Itu sudah dilarang untuk memotong rambut dan kuku kan udah berkehendak dari hari pertama atau dia mau melakukan itu sudah diniatkan. Walaupun niatnya itu kan berbeda pendapat, apakah dilafadzkan atau dalam hati gitu kan, itu berbeda pendapat. Bahwa dia berkehendak, sudah berniat nih dari tanggal itunya mau berkurban, itu juga sudah sah. Tetapi ada kelompok tertentu yang
memang harus dilafadkan. Nah itu berarti memang dari sejak mau kurban itu kan sudah diniatkannya jauh-jauh hari kan Bun. Nah adapun waktu penyembelihan minimal tadi tanggal 1 ya. Iya seperti itu. Tapi kalau kita punya kelebihan hartanya di Yaumut Tasyrik misalnya, itu juga kan masih sah, nggak apa-apa. Misalkan kita punya uangnya di tanggal, kalau tadi yang berkeyakinan 4 hari ya, tanggal 13 Zulhijjah baru punya harta misalkan nih, baru dapat hartanya, kan itu juga sebetulnya masih boleh gitu. Tetapi yang paling afdoliyahnya, yang paling utamanya memang diniatkannya itu ya, maksudnya dipersiapkannya itu jauh-jauh hari kan kalau yang utamanya. Tapi kalau ketika kita dapat harta nih ternyata di pas hari lebarannya saja, nah, jadi buru-buru dari sana kita berazam berniat. Bun, satu lagi nambah. Gimana? Yang jelas itu ya, syukur kalau ada hadisnya supaya kita lebih yakin lagi. Bagaimana kalau misalnya kurban itu diatasnamakan kepada almarhum atau almarhumah gitu. Nah itu panjang Bun, karena perbedaan pendapatnya agak panjang Bun. Kayaknya. Tapi ada hadisnya juga gitu. Hah? Ada hadisnya juga gitu. Bukan hadis sebetulnya, itu adalah syarah. Jadi itu adalah ijtihad ya, beristihad. Pendapat para ulama mungkin. Nah, itu, karena ini di keluarga itu suka tiap tahun ini di atas namakan untuk ibu yang sudah meninggal, misalkan setahun ini untuk ayahnya yang sudah meninggal, supaya yang seperti itu gitu. Jadi ingin tahu lebih jelasnya gitu Bun. Iya baik. Jadi kurban ya untuk yang sudah meninggal ya Bun. Iya. Ya. Kita selesaikan dulu yang ini ya, yang buku ini nanti kita bahas terakhir ya Bun. Iya boleh Bun. Baik. Baiklah, kita sudah mau menghatamkan yang ini. Nah ini syarat menyembelihnya, syarat hewan yang akan disembelih. Nah kalau yang tadi sih Bunda banyak sekali pendapatnya ya. Sebentar ini dulu ya, kita selesaikan dulu dari buku ini. Jadi syarat hewan yang akan disembelih itu ini, jadi tentu saja hewannya masih hidup ya ketika disembelih, bukan sudah mati misalkan baru disembelih. Nah tentu saja itu adalah sesuatu yang tidak boleh ya, haram gitu. Tentu saja hadis dalilnya sudah kita pahami bersama dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama alaikumul maitah, sesungguhnya harrama, Allah telah mengharamkan, alaikum, atas kalian, al-maitah, bangke gitu ya. Jangan sampai kambingnya udah mati baru disembelih misalkan, atau itu. Nah itu jadi tidak boleh. Kemudian syarat orang yang akan menyembelih, nah tentu saja ini ya berakal, laki-laki maupun perempuan boleh Bu. Jadi yang pertama itu berakal, baik laki-laki atau perempuan ya. Kemudian sudah balik ataupun belum balik, pokoknya sudah tamyiz saja, sudah bisa membedakan. Nah sehingga dari sini tidak sah penyembelihan yang dilakukan oleh orang gila, misalnya anak kecil yang belum tamyiz. Begitu pula orang yang dalam keadaan mabuk, tentu saja sembelihannya juga tidak sah. Namun yang kedua adalah yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab ya, Yahudi atau Nasrani yang ya ahli kitabnya gitu ya, sehingga tidak halal kalau yang menyembelihnya itu orang yang menyembah berhala gitu ya, atau orang majusi. Nah ini kesepakatan ulamanya udah seperti itu. Jadi ini dalilnya gitu ya, kenapa ahli kitab boleh gitu ya, masih halal kita memakan makanan yang disembelih oleh ahli kitab, karena dalilnya dari surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum, makanan sembelihan ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu halal bagi kalian, dan makanan kalian juga halal bagi mereka. Nah jadi seperti itu. Kemudian makna dari makanan ahlu kitab di sini adalah ya sembelihan mereka ya. Ini para sahabat yang membolehkannya. Nah namun ini harus diperhatikan, pokoknya sembelihan ahli kitab ini bisa halal selama diketahui kalau mereka itu tidak menyebut nama selain Allah gitu. Jadi
ketika mereka menyebut nama selain Allah ketika menyembelih, misalnya menyembelihnya atas nama Isa Al-Masih, kalau Yahudi atas nama Uzair gitu ya, kemudian menyebut nama berhala mereka, nah maka pada saat ini sembelihan mereka menjadi tidak halal. Ini dalilnya ya. Hurrimat alaikumul maitah, telah diharamkan untuk kalian makan bangkai ya, wadam, makan darah, walahmul hinzir, daging babi, wama uhilla li ghairillah, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah gitu. Nah, ini hati-hati juga kita kalau beli daging itu ya, gimana menyembelihnya, apa menyebut nama Allah atau menyebut nama selain Allah gitu. Nah, makanya harus berhati-hati. Nah, jadi nah ini sebentar. Kemudian tidak disembelih atas nama selain Allah tadi. Jadi maksudnya di sini adalah mengagungkan selain Allah, baik dikeraskan suaranya atau tidak. Jadi hasil sembelihannya haram ya gitu. Jadi ketika mengagungkan selain Allah, misalnya atas nama siapa apa misalnya roh apa misalnya, ada yang seperti itu. Kemudian syarat alatnya. Nah, syarat alatnya itu tentu saja harus memenuhi syarat gitu ya. Nah, ini harus yang tajam gitu ya, jangan yang tumpul, jangan asal motong gitu ya, harus betul-betul lihat. Kemudian tidak menggunakan tulang dan kuku. Nah, ini dalilnya ya. Nah, ini terakhir, boleh dibacakan ini terakhir ya. Karena ini masih banyak. Tetapi ini udah 6:30 ya. Silahkan terakhir ini dibacakan, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu anhara yang mengalirkan, adama darah, wadukiro dan disebutkan ismullah nama Allah alaihi ketika penyembelihannya. Fakulu, maka silahkan kalian memakan pada sembelihan itu. Laisa sinna, yang tidak menggunakan gigi menyembelihnya, wadhufura dan tidak dengan kuku. Wasa uhaditsukum, dan saya akan memberitahukan kepada kalian andalika tentang penyembelihan itu. Ammasinu, adapun gigi itu, fa'azmun, termasuk tulang, wa amadufuru, adapun kuku, famuda, maka digunakan al-habasyati. modal Habasyah. Tidak boleh digunakan. Maka apa ini? Modal Habasyah itu apa, Bun? Ini, Buan. Penyembelihan dilakukan orang-orang Habasyah. Pakai orang-orang Habasyah atau Ethiopia ya. Ini ada Ustaz Tika, ada ya? Ada Pak Tika? Ada. Ya, ada. Baiklah. Hadir, terima kasih Ustaz. Kita Garut ya. Enggak tahu itu dari mana, bukan ya, bukan dari Garut. Dari Tasik. Oh iya. Tasik, kota Dari Resik. Singapura. Iya. Singapura. Tangganya Bu Aini ya tuh, Iya. Tasik Maya. Tangganya Bunda ini ya. Baiklah. Tasiknya di mana, Pak? Nanti Bun setelah beres silakan bersilaturahmi seperti biasa. Kita akhiri dulu nih, takut ada yang mau berpergian. Baiklah, kita akhiri nih hadis ini sebelum membahas dari pertanyaan Bunda Nunung ya. Di sini hadis mengenai etika kita ketika menyembelih ya, harus dengan alat yang benar-benar betul tajam gitu ya. Nah, ini nggak boleh dengan gigi, dengan tulang ya, dengan apa saja ini, kuku gitu ya. Nah, jadi ma'an harodam wa dzukirasmullah alaih ya, segala sesuatu yang anharodam mengalirkan darah, kemudian dzukirasmullah alaih disebut nama Allah,
ketika menyembelihnya ya, fakuluhu, maka silahkan kalian makan. Laisa sin wadufur gitu ya, asalkan yang digunakannya itu bukan menyembelihnya itu dengan sin, bukan dengan gigi, wadufur dan kuku gitu. Nah ini wasa uhaditsukum andalik, nah bahwa aku akan beritahukan pada kalian kenapa tidak boleh dengan kuku, kenapa tidak boleh dengan gigi. Nah aku akan beritahukan kepada kalian mengapa hal itu dilarang. Amma sinu, nah adapun kalau menyembelih dengan gigi ya, sin dengan gigi, fa'admun, maka gigi itu kan termasuk tulang. Gigi itu kan bagian dari tulang ya, tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Wa amma dzufur, adapun dzufur ya, kuku itu, famuddal habasyah, maka kuku itu adalah biasanya alat penyembelihan yang dipakai oleh penduduk Habasyah atau sekarang namanya Ethiopia gitu. Nah itu seperti itu. Nah, nggak boleh ya. Nah dan mungkin ini boleh yang lain-lainnya ya adabnya, silahkan saja dipelajari karena itu sudah siang ya. Nah ini sedikit membahas pertanyaan dari Bunda Nunung, ini agak panjang sebetulnya ya pembahasannya, tapi intinya saja Bun. Pokoknya ada dua pendapat ini tentang boleh nggak kita berniat kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Nah ini ada dua pendapat. Jadi ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang boleh jika ada wasiat misalnya. Nah, jadi di sini misalnya dari Imam Nawawi ya menyampaikan bahwa wala tadhiyata anil ghairi bi ghairi idni. Tidak sah kurbannya, kurban untuk orang lain ya, selain dengan izin orang tersebut. Wala anil mayyit idza lam yusi biha. Tidak sah juga kurban untuk mayit kalau mayit itu tidak memberi wasiat untuk berkurban gitu. Nah, itu jadi itu pendapat pertama gitu ya. Dalilnya pokoknya Bunda Nunung silahkan nanti mengambil yang mana, yang penting ini dalilnya yang pertama ini ya Bun. Jadi ini kata Imam An-Nawawi dengan tegas beliau menyampaikan bahwa wala tadhiyata anil ghairi bi ghairi idni, tidak sah kurban untuk orang lain kecuali selain dengan izin orang tersebut. Wala anil mayit tidak sah juga kurban untuk mayit idza lam yusi biha, jika mayitnya itu tidak memberi wasiat untuk berkurban gitu. Dalilnya yang surah An-Najm ya ayat 39, beliau mengutip dari beliau bersandar pada surah An-Najm ayat 39 bahwa wa alaisa lil insan illa masa, bahwasanya seorang manusia itu tidak memperoleh selain apa yang dia usahakan gitu. Jadi ya udah gitu kalau sudah meninggal. Nah di sini dalilnya di surah An-Najm ayat 39. Nah pendapat yang sama juga ini dari Muhammad bin Abdul Mumin ya Al-Hisni, beliau menyampaikan bahwa wala yajuzu anil mayyit alal asah illa ayyusabiha. Jadi wala yajuzu, tidak boleh berkurban anil mayyit, diniatkan atas nama mayit, alal asah, nih pendapat yang paling kuat ya dari ulama Asy-Syafi'iyah, illa ayyusabiha. Jadi dibolehkan itu ketika hanya ada wasiat saja. Kemudian ada pendapat lain ya dari Al-Majmu'. Nah ini kalau pendapat lainnya, laudaha an ghairihi bi ghairi idni lam yaqa anhu. Seandainya seseorang berkurban untuk orang lain tanpa seizinnya, maka itu nggak bisa. Wa amma at-tadhiyah anil mayyit faqad atlaqa Abul Hasan Al-Abbadi jawazaha li annaha darbun minas sadaqah was sadaqah tasihhu anil mayyit wa tanfa'u hal tasilu ilaihi bil ijma'. Nah, ini pendapat yang membolehkan ya. Adapun berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka Abu Hasan Al-Abbadi membolehkannya secara mutlak karena hari itu termasuk sedekah. Padahal sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia itu sah, nah, bermanfaat untuknya dan pahalanya bisa sampai kepadanya. Nah ini ijma para ulama. Nah kemudian di kalangan madhab Syafi'i ini juga ya bahwa pendapat pertama tadi yang lebih sahih, yang as-sahhu gitu ya, yang dipakai oleh mayoritas ulama. Pendapat kedua adalah pendapat mayoritas ulama mazhab yang tadi yang barusan saya bacakan gitu ya.
Jadi inti nama di dietnya ada 2 pendapat intinya mah. Jadi Bunda Nunung mau ngambil yang mana silahkan. Jadi yang kedua itu adalah ketika orang yang sudah meninggal dunia ya, belum pernah wasiat ingin berkurban ya, kemudian ahli waris atau orang lain menunaikan kurban orang yang sudah meninggal tersebut dari hartanya sendiri, maka ini menurut Hanafiyah, Malikiyah, Hambali boleh gitu kalau mewasiatkan mah bahwa sebelum meninggal teh mate hoyong kurban gitunya. Nah, hanya saja menurut Maliki boleh tapi makruh. Nah, jadi alasan mereka adalah karena kematian itu tidak bisa menghalangi orang yang meninggal dunia untuk takarub kepada Allah kan. Inti dari kurban itu ingin mendekatkan diri sama Allah. Nah, jadi ini sama sih dengan haji juga ya. Nah, ini ada 2 pendapat sama. Nah, seperti itu. Jadi kemudian kalau dari Arab Saudi ya, nah ini apakah boleh kurban untuk mayit? Nah, jawaban para ulama lajnah itu bahwa ulama sepakat hal itu masih disyariatkan ya dari sisi asalnya, termasuk sedekah jariyah, sehingga boleh berniat kurban untuk mayit. Nah, dalil yang melatar belakangi ini adalah ini, pokoknya idza mata benu adam in qata amaluhu illa min salas sadaqah jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'ulahu. Dalilnya memakai yang itu. Jadi berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia ini termasuk bagian dari sedekah jariyah karena di dalamnya terdapat manfaat baik untuk yang kurban, untuk mayit dan yang lainnya. Itu Bun, jadi ada 2 pendapat, silahkan saja mau mengambil yang mana. Yang terpenting tahu dalilnya, ada hujahnya, seperti itu. Wallahu a'lam. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Penti atas penjelasannya. Jadi sekarang lebih jelas lagi ya, lebih yakin lagi nanti untuk saya bisa diinikan ke kakak saya gitu yang setiap tahun dia korban untuk keluarganya kan gitu ya. Juga untuk orang tua yang sudah meninggal, daripada nilai pahalanya bukan seperti korban itu malah sedekahnya bisa dialihkan ke orang-orang yang masih ada saja, ke adik-adiknya gitu. Tiap tahun ke adiknya 2, ke anak-anaknya kan gitu. Iya, Bun. Terima kasih banyak Bunda Penti. Ya. Iya, sama-sama Bun. Alhamdulillah, terima kasih yang tak terhingga kepada Bunda Dr. Penti yang telah menjelaskan panjang lebar seputar kurban. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan setiap tahun untuk bisa berkurban. Amin. Baiklah, karena waktu jua yang memisahkan kita, mari kita tutup pengajian ini dengan mengucap istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis, dan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim.